Shalom jemaat Tuhan, senang sekali malam hari ini kita boleh kembali berjumpa bersama-sama dalam ibadah doa. Biar kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap tempat di mana saudara berada di rumah ataupun sedang menyaksikan tayangan ini di mana saja saudara berada. Biar kiranya hadirat Tuhan kuat atas saudara dan saya. Malam hari ini mari izinkan Tuhan untuk sama-sama datang melawat kita. Mari buka hatimu untuk Tuhan, biarkan hadirat Tuhan menjamah setiap kita malam hari ini. Haleluya. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pribadimu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami satu kali lagi kesempatan untuk boleh menikmati kehadiran Tuhan. Biar kiranya kami boleh membuka jiwa kami di hadapan Tuhan, mulut kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus Engkau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan yang kami peruntukkan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari rindukan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu,
Yesus Tuhan Rajaku. Katakan tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Semua kita datang sembah Dia, keluarkan suaramu bagi Dia. Sungguh indah, sungguh tenang hati kami berada dekat dengan Engkau. Sungguh manis, sungguh lembut, Kau menghampiri setiap pribadi kami, Yesus. Mari engkau yang merindukan hadirat Tuhan, mari datang mendekat kepadanya, bawa dirimu lebih lagi, lebih lagi. Sungguh-sungguh kau mengasihinya. Ini hidup kami, ini pribadi kami, biarlah engkau boleh memperkenankan kami. Sungguh kami mau mendekat erat, hanya tinggal di dalam-Mu, Yesus. Orang-orang yang mau datang mendekat padanya, Kau kan terima kekuatan baru, Kau kan diberikan ketenangan. Terima jamahannya, terima kuasanya, terima kasih-Nya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan kau nanti-nantikan Dia ada di dekat kita.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati Engkau, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati Engkau, menikmati kasih anugerah-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kami rindu suara-Mu diperdengarkan dengan jelas buat setiap kami, dan biar kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami boleh melembutkan hati kami boleh datang membawa seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari engkau yang menantikan pertolongan Tuhan, katakan kepada Dia, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidupmu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
Kami mau menang Tuhan, ku menang, ku menang, kami menang, ku menang, ku menang, ku menang bersamamu. Saya serahkan buat hambanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu ya Bapa malam hari ini sampai hari ini Tuhan. Selalu memberikan kesempatan untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kesempatan untuk kami terus dibekali dengan kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin sulit ini. Kami percaya ketika kami bersyukur, mujizat terjadi dalam hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, sebelum kami berdoa lebih jauh, biar firman Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami mau menuruti apa kata Tuhan, bukan keinginan kami. Terima kasih, berbicaralah bagi kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di rumah, terima kasih Bapak Ibu tetap setia untuk berdoa di setiap hari Selasa jam 7 malam. Dan juga Bapak Ibu ketahui bahwa kami juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, kami di sini juga berdoa saudara-saudara. Oleh karena itu waktu ke depan kita akan lebih banyak berdoa. Sebelum kita berdoa, ada firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita berdoa di malam hari ini. Haleluya, siap diberkati? Yang di rumah tetap semangat? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu yang singkat saja, untuk itu saya akan berkata bahwa kemenangan itu membutuhkan kemenangan itu membutuhkan pengorbanan, kemenangan itu membutuhkan kerja keras, kemenangan itu membutuhkan proses, kemenangan itu membutuhkan perjuangan. Oleh karena itu malam hari ini kita akan saya mengingatkan kembali rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah, ini firman Tuhan diingatkan kembali berulang-ulang sehingga di dalam kita menghadapi persoalan hidup, masalah-masalah hidup, kita terus didapati menjadi pemenang. Di akhir bulan Agustus tanggal 30 kita sudah belajar luar biasa bagaimana kita menang atas pencobaan. Tapi hari ini saya bekali saudara-saudara, saya digerakkan Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah. Pastikan bahwa Bapak Ibu saudara-saudara kita semua kita menang. Ku menang bersama Dia. Kita menang bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Untuk itu kita buka di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Ini satu ayat saja buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada dua hal yang harus kita miliki dan bagaimana caranya untuk kita memilikinya. Amsal pasal 16 ayat 32 kita buka firman Tuhan. Amsal ada di Perjanjian Lama. Amsal pasal 16 ayat 32 firman Tuhan berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulangi sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat ini kita akan belajar dua hal dan kita bagaimana kita memilikinya. Masalah merupakan hal yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Selama Bapak Ibu Saudara yang di rumah, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, kita ada di dalam dunia ini, kita pasti punya masalah. Itu sudah pasti itu. Kecuali kita sudah menutup mata baru masalah tidak ada. Kita tidak akan terlepas dari masalah setiap hari, setiap waktu. Bahkan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan bebas dari masalah, tidak. Kita menerima Tuhan Yesus pasti juga ada masalah. Masalah demi masalah yang kita hadapi. Tetapi kita berita baik buat kita semua, yaitu adalah kalau kita hidup di dalam Yesus, Dia memberikan kekuatan
untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang percaya katakan amin? Ya, amin. Dia berjanji untuk senantiasa memberi kemenangan dalam setiap masalah kita. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir menjalani kehidupan ini. Nah, tetapi ingat nih ya, pada prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa yang menjadi kunci rahasia meraih kemenangan dalam setiap masalah. Jadi kalau pencobaan, iblis memberi pencobaan, tapi ini masalah-masalah dalam hidup kita ini khusus saya fokus untuk masalah kita ya. Kita harus mengetahui kunci rahasia meraih kemenangan. Karena hari-hari ini kan susah, sulit, bahkan sulit. Makanya saya digerakkan Tuhan supaya saudara-saudara bagaimana kita meraih kemenangan. Kuncinya apa sih? Nah, dari pembacaan Alkitab kita di dalam Amsal pasal 16 ayat 32, jadi ada dua hal bagaimana kita meraih kemenangan. Amsal 16 pasal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi yang pertama, bagaimana kita kunci rahasia meraih kemenangan, ada satu kata, yaitu di situ apa firman Tuhan katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, saya ulang lagi sedikit ya, kalau bahasa aslinya itu sabar itu artinya dalam bahasa aslinya sabar itu makrotomia. Jadi terdiri dari dua kata, makros, panjang, dan tumos itu temperamen yang memberi makna kelunakan atau mau menanggung atau panjang sabar, tabah, tahan menderita saudara-saudara. Jadi sabar sekali. Jadi juga termasuk dalam kata makrotomia ini kekuatan untuk menanggung aniaya dan perlakuan buruk. Menggambarkan orang yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam tetapi sebaliknya memilih untuk menahan diri. Contohnya siapa? Ketika Stefanus dia dilempari batu, dia dirajam batu, dia bisa saja sih bilang, Tuhan kirim malaikat, mati mereka semua, bisa. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Stefanus dirajam batu dan dia melihat kemuliaan Tuhan, dia dianiaya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa artinya sabar itu, harus panjang sabar, harus tabah, tahan menderita. Haleluya, aduh hari gini Ibu Mima harus sabar, iya sabar. Saya impartasi, saya membagi hidup saya, maksudnya kita harus sabar saudara-saudara. Masalah bertubi-tubi datang membuat kita ingin agar masalah dapat cepat selesai. Pokoknya selesai, berdoa Tuhan masalah saya ini, saya uang kontrakan, pokoknya uang ini. Kalau Tuhan tidak jawab, saya tidak ke gereja. Maunya instan, harus terselesaikan. Kita selalu menginginkan jawaban yang harus ada dan instan dalam kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya jika tidak ada pilihan lain kita mulai mencari jalan pintas. Kita mulai menghalalkan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara tahu bagaimana kita bohong sana bohong sini supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mulai kompromi dengan kehidupan dosa. Iblis senantiasa, saya ulang sekali lagi, iblis senantiasa mencari kesempatan melalui masalah yang kita hadapi untuk menjatuhkan kita. Iblis selalu ingin menyeret kita jatuh dalam dosa. Hati-hati. Berita baik hari ini buat kita, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Ikut dengan saya katakan orang yang sabar. Mana suaranya? Di rumah juga. Ibu Mima ya. Menjadi apa? Orang yang sabar. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu bagaikan seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu seorang yang berjasa bagi pihak tertentu. Pahlawan itu yang mempunyai kekuatan untuk meraih kemenangan. Seorang pahlawan itu mempunyai kemampuan untuk mengalahkan musuh. Dan seorang pahlawan itu dia memimpin orang banyak untuk memenangkan pertempuran. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara posisi sebagai apa ini? Sebagai hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gembala sidang.
Bapak Ibu saudara-saudara sebagai pemimpin perusahaan kah, Bapak Ibu menjadi kepala keluarga, memimpin keluarga, ibu rumah tangga yang menolong suami, istri yang menolong suami, atau Bapak Ibu saudara-saudara sekarang sedang apa? Sedang mencari pekerjaan Ibu Mima, sedang mencari pasangan hidup, sedang usaha lagi tidak maju-maju, sedang susah. Posisi saudara sedang apa? Mencari ketenangan, mencari apa? Saudara-saudara mengharapkan seorang anak. Hari ini ketika kita menanti jawaban Tuhan dengan sabar, maka Dia adalah Allah yang setia. Dia akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Ya, dan pada akhirnya kita akan dapat menyelesaikan masalah demi masalah, saudara-saudara. Haleluya, karena apa? Dengan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan sehingga kita meraih kemenangan demi kemenangan bagi masalah kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah masalah apa. Pokoknya yang penting selagi kita masih hidup kita punya masalah. Ibu Mima punya masalah, wadah punya masalah. Haleluya, ada. Haleluya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Taruh tangan di dada dulu, lalu katakan sabar. 3 kali sabar, sabar. Sebutin nama bila perlu, atau saya sabar, sabar, sabar. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya berdiri hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan, saya sampai hari ini bisa pimpin pujian, ini proses saudara-saudara. Kalau lihat ke belakang sedikit ya, waduh gak bisa apa-apa, gak mau nyanyi aja gak bisa. Wah, apalagi khotbah waduh gemetar saudara-saudara. Pertama kali khotbah aja gak bisa tidur gitu. Waktu pertama kuliah saya ingat sekali ya, waktu pertama kali khotbah itu ada di WBI. Di WBI saya masih kuliah, di depan ibu-ibu itu ada, dulu WBI itu ada 100 orang. Pakai gitar, semangat nyanyi. Nah waktu itu mau menyampaikan gemetar gak bisa. Tapi melalui proses-proses yang panjang, mulai dari tahun 94 sampai hari ini saya ada di GB Petamburan. Kalau lagi MD ketemu dengan teman-teman, ditanya, Mima kamu masih pelayanan di mana? Masih di Petamburan, awet banget katanya begitu. Ya sabar melalui proses-proses dan tetap setia sampai hari ini karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya ingat lagu yang sangat familiar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus apa tuh? Walau tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, lewati masalah, lewati persoalan. Tetap percaya, tetap sabar, Tuhan akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Ada amin? Ya, yang kedua, kunci rahasianya untuk kita mengalami kemenangan dalam persoalan hidup, Amsal pasal 16 ini ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, lalu kemudian orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama kunci meraih kemenangan kita harus sabar. Sabar yang luar biasa. Yang kedua kita harus menguasai diri, katakan menguasai diri. Oh haleluya. Seringkali, jujur ya, seringkali dalam menghadapi masalah kita cenderung berada dalam posisi tertekan. Ya, posisi tertekan, hal ini mengakibatkan emosi kita mulai tingkat tinggi. Naik menjadi mudah marah, mudah emosi. Orang-orang di sekeliling kita akan menjadi sasaran, akan menjadi efek dari kita yang emosi, entah itu keluarga kah, suami kita kah, istri kita kah, kakak kita kah, adik kita kah, teman kita kah, rekan kerja kita kah, itu akan menjadi sasaran. Ada cenderung untuk mencari-cari kesalahan, bahkan ada hal-hal masa lalu yang tidak perlu diungkit juga diungkit. Kemarahan sering muncul ketika kita berada dalam masalah. Gak ada tuh ya kita ada sukacita terus kita itu. Pokoknya kalau ada kita marah itu pasti ada masalah. Apalagi masalah yang satu belum selesai, kemudian datang lagi masalah-masalah yang lain. Saudara-saudara, saya akan kepala
ini mau meledak. Hari ini kitab Amsal mengajarkan kita untuk menguasai diri dan menjadi lambat dalam amarah. Kalau bahasa asli menguasai diri itu agreti ya, bermakna mau mempunyai kuasa atas. Jadi kata dasarnya krat, seperti pada kata demokrat itu yang berarti pemerintahan atau kepemilikan atas kelakuan sendiri, kelakuan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, kelakuan kita sendiri. Atau itu kata yang sama dipergunakan oleh Rasul Paulus, nanti baca di rumah 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Berkata bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri. Haleluya. Harus kita bisa menguasai diri. Sabar dan menguasai diri itu sama. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bagian dari sabar, kesabaran. Itu buah roh. Menguasai diri itu juga buah roh. Jadi kita di dalam hidup ini bukan saja kita mengalami masalah dan kita menang, tetapi kita sedang diperlengkapi Tuhan, memiliki karakter ilahi. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerjaan surga, tetapi dia yang melakukan firman Tuhan. Sabar, menguasai diri dengan baik. Haleluya. Oleh karena itu perlu kita dapat menguasai diri, mengendalikan diri. Jadi sabar dan menguasai diri itu tidak jatuh dari langit, saudara-saudara. Tidak jatuh dari langit. Tetapi melalui proses yang setiap hari Tuhan bentuk kita, proses masalah-masalah yang kita hadapi, kita menang. Nah, kita itu tidak jatuh dari plek. Nima itu sabar sekali. No. Akhirnya dia dapat menguasai diri, no. Tapi ada bagaimana caranya supaya kita mempunyai 2 hal yang tadi, sabar dan menguasai diri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada 2 hal. Jadi kunci meraih kemenangan kita harus sabar ya. Lalu kita harus menguasai diri ya. Kita harus menguasai diri ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini tidak gampang, tidak jatuh dari langit. Tapi bagaimana caranya supaya kita mempunyai 2 hal yang tadi. Mazmur pasal 73, kita buka dalam Mazmur pasal 73 ayat 23 dan 28, firman Tuhan berkata begini. Mazmur 73, 23 sampai 28. Kalau Bapak Ibu sudah ada, ayo kita baca yuk, supaya di rumah juga baca. Kalau bisa kelihatan di slide boleh dibacakan ya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Jadi bagaimana caranya supaya kita mempunyai 2 hal di atas, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita harus membangun hubungan dengan Allah, kita harus intim di dalam hidup ini dengan segala persoalan, dengan segala masalah, dan tidak henti-hentinya selesai. Tidak henti-hentinya selesai. Saudara, kita berulang-ulang dibilang pandemi COVID-19 ini tidak tahu sampai akhir tahun ini. Persoalan datang, itu akan membawa dampak ekonomi kita, anak-anak kita sekolah di rumah dan lain sebagainya. Di dalam hidup ini segala persoalan, yang terbaik bagi kita adalah hubungan intim dengan Allah. Membuat kita sabar dan menguasai diri. Ketika pandemi datang, ayo semua kita harus doa. Sampai hari ini masih doa enggak? Yang tadinya ada pandangan yang tidak sabar, kalau kita baca di Mazmur pasal 73 itu, kalau di ayat sebelumnya 2-14 cara pandang manusia tentang hidup ini. Kemudian ada masalah-masalah dalam hidupnya, ayat 13-14 keadaan orang fasik. Keadaan orang fasik kok mereka hidupnya tidak benar tapi berhasil. Itu cara keadaan orang fasik. Orang yang benar 13-14, makanya kita harus komitmen pada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat 28 itu berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah, menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi kita harus membangun hubungan dengan Allah, untuk itu kita bisa ada sabar. Orang kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Allah, wah sifat-sifatnya ada di pada kita. Sabar, menguasai diri, gak gampang emosi dan lain sebagainya.
Ini saudara-saudara kalau di doa kita diingatkan lagi, ayo kita membangun hubungan dengan Allah lagi. Ketika kita awal-awal pandemi, ya aduh kita cari Tuhan, haleluya, haleluya. Sampai sekarang masih ada air mata keluar nggak ini? Atau aduh sudah nggak tahu ya gimana ya. Ayo membangun hubungan lagi dengan Allah. Jangan ada masalah aja sampai air mata, air hidung, air mulut semua keluar. Tapi ayo kita membangun hubungan lagi ya. Yang terakhir, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita kunci rahasia meraih kemenangan, sabar dan menguasai diri. Cara untuk kita sabar dan menguasai diri, kita harus membangun hubungan dengan Allah. Dan yang terakhir, yang kedua adalah kita harus membangun mesbah doa setiap hari. Intim itu setiap hari, membangun mesbah doa juga. Kualitas pagi hari menentukan kualitas hidup sepanjang hari. Ulang ya, kualitas pagi hari menentukan kualitas hidup sepanjang hari. Nah, secara normal hidup kita itu diawali di pagi hari. Adalah sangat tepat juga bila kita menyediakan waktu yang cukup di pagi hari untuk bersaat teduh. Nah, intinya kita mesbah doa ini kita saat teduh. Sampai hari ini saya melakukannya. Sampai saya ingat itu ada sebuah lagu lama, kita jarang nyanyikan itu lagu gini. Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Jadi saat pagi hari itu, pikiran dan hati kita masih segar. Pikiran dan hati kita dapat efektif menyerap segala kebenaran rohani. Tetapi tak kalah kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ada amin? Atau pagi-pagi buru-buru, sudah nanti siang-siang aja. Nanti siang-siang ya udah deh nanti malam. Aduh kalau nanti malam udah gak janji deh, nanti pas nanti malam. Tuhan terima kasih saya sudah capek gitu ya. Haleluya. Seperti sebuah spons, ada sebuah ilustrasi seperti sebuah spons atau busa yang tenggelam ke dalam air. Ia tidak hanya basah namun benar-benar menyerap air secara maksimal saudara-saudara. Dimanapun spons atau busa tersebut diletakkan, ia akan membasahi sekitarnya. Karena air bukan hanya sekedar membasahi permukaan spons, melainkan seluruh bagian spons tersebut dilingkupi air sampai ke dalam-dalamnya. Haleluya. Selwyn Hicks adalah seorang penulis buku Renungan Everyday with Jesus. Menuliskan bahwa salah satu sebab mengapa begitu banyak orang Kristen yang lemah dan sakit di antara kita ialah karena mereka gagal. Mereka gagal untuk menarik dalam-dalam udara murni roh secara teratur. Dan yang kedua, Hicks mengatakan bahwa di sekitar kita saat ini napas Allah sedang bertiup, tetapi banyak di antara kita menarik napas pendek sehingga udara kita tidak pernah benar-benar memenuhi paru-paru rohani kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bila tidak demikian, kalau kita tidak membangun hubungan dengan Allah, kita tidak membangun mesbah doa setiap hari, setiap pagi, kita tidak dapat meraih kemenangan dalam kehidupan ini. Ada contoh Ibu Mia? Ada. Nah saya kasih 2 contoh sebagai penutup ya. Contoh itu di dalam nanti baca di dalam Yosua pasal 6, 12 sampai 15 dan ayatnya yang ke-20. Ketika Tuhan mempersiapkan Yosua dan bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian, itu mereka merobohkan tembok Yerikho. Mereka mendapatkan kemenangan, mereka menuruti apa yang Tuhan mau, mereka mencari Tuhan setiap hari. Lalu di dalam Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Bahkan di dalam kehidupan Yesus pun Injil Markus menuliskan bahwa Tuhan Yesus menggunakan waktu pagi hari dengan doa. Nah ini yang menjadi patokan saya bahwa kenapa harus pagi. Wong Tuhan Yesus berdoa di pagi hari, kehidupan doa Yesus mulai dari pagi hari sebelum melakukan pelayanannya yang penuh kuasa. Wow luar biasa, Yesus saja berdoa setiap pagi dan pelayanan membawa dampak yang luar biasa.
Dia mau memilih murid-muridnya, dia berdoa. Wah, luar biasa saudara-saudara. Itu saya contoh sampai hari ini. Tuhan Yesus berdoa di pagi hari. Dan sampai hari ini juga benar-benar pikiran kita segar di pagi-pagi. Saya kalau baca firman Tuhan, ada pencerahan saya akan bagi kepada mereka yang setiap hari saya bagi. Oleh karena itu kesimpulan untuk kita, untuk meraih kemenangan dalam hidup kita harus sabar dan menguasai diri. Bagaimana memperolehnya? Kita harus membangun hubungan dengan, kita intim dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita harus membangun mesbah di pagi hari. Sehingga kita memperoleh kemenangan. Ayo yuk kita memperbaiki, kita datang kepada Tuhan sehingga kita tidak luka-luka dengan masalah-masalah. Tapi kita sabar, menguasai diri. Dan kita selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mesbah doa kita yang sudah runtuh, ayo bangun lagi ya. Oke, baik, kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara mendapatkan kemenangan, kita naikkan pujian. Glory, glory, haleluya. Saudara mungkin sudah capek ya, hilang kekuatan. Ketika saudara naikkan pujian ini, saudara mendapat kekuatan baru, kemenangan, mujizat, kelepasan, kesembuhan dari Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, Bapak Saudara kami rindu, Engkau berikan kemenangan dan kemenangan bagi kami. Berikan kekuatan untuk kami sabar, menguasai diri. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Saudara yang rindukan jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji.
Kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang membuat kami dapat menguasai diri kami sabar. Kami menyapa Engkau, ya Yesus. Kami sapa Engkau, ya Allah. Berjalan di dalam kebenaran. Kami menaruh tempat perlindungan padamu. Engkaulah kota benteng kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kalau saudara berkata, Tuhan, hari-hari ini aku sudah hilang kesabaran menghadapi keluargaku, menghadapi pekerjaan, menghadapi anak-anak. Engkau boleh angkat tangan buat Tuhan. Tuhan, hari ini aku membangun hubungan intim dengan Engkau. Aku semakin hari, mesbah doaku setiap pagi aku memulai lagi. Supaya hidupku ini dapat menguasai diri. Supaya aku dapat memenangkan masalah-masalah yang ada dalam hidup ini. Saudara boleh angkat tangan kepada Tuhan, baik ada di rumah, baik rekan-rekan di tempat ini. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang membuat kita menang, kita pelayanan, ada kuasa urapan kita intim dengan Tuhan. Bapa Surgawi, yang Kau lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Tuhan, kalau hari-hari ini mereka hilang kesabaran, mereka tidak mau menguasai diri lagi karena begitu banyak tekanan, persoalan yang mereka hadapi, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Satu hal yang membuat kami dapat menghadapi itu semua, kami harus dekat menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan. Dan kami harus, Tuhan, membangun mesbah sehingga kami tidak kehilangan apa yang sudah sediakan Tuhan bagi kami. Kalau hari-hari ini kami persoalan untuk keuangan pun, kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan, biar karakter ilahi kami ini semakin hari semakin dibentuk seperti Yesus. Sehingga kami mampu menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan. Masalah ekonomi, Tuhan sanggup menolong. Tuhan berkati yang sakit pun Engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada rumah tangga yang retak, Tuhan jamah pulihkan. Mereka yang membutuhkan keuangan hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa, yang mampu mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara boleh turunkan tangan. Kami bersyukur, terima kasih bahwa sampai hari ini Tuhan berbicara kepada kami, mampukan kami Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu, tapi hanya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami ketika kami dekat dengan Engkau. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami mau pegang erat kuasa firman Tuhan dan berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dengan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan meskipun saudara dari rumah. Saya percaya firman Tuhan sudah berbicara buat setiap pribadi pada malam hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk boleh datang bersama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita minta supaya Tuhan menyatakan isi hatinya atas bangsa kita, atas negeri ini, dan atas setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam minggu-minggu ini. Kita akan bersyafaat bersama dan nanti saya mengundang dengan hormat Ibu Pendeta Muda Laura Garcia akan memimpin kita dalam doa yang pertama. Curahkan ya Tuhan kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
minta Tuhan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ada satu ayat yang berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami membawa gereja kami, gereja GBI Petamburan ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas Tuhan melayani di gereja kami ya Tuhan. Baik itu pelayan WL, baik itu pemain musik, tim pemuji, seluruh pelayan Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Mereka semua diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Turun atasnya kemampuan, marifat daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani Tuhan, dan lewat pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semua yang hadir boleh diberkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Yosafat ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga turun atasnya hikmat marifat yang baru kepada dia ya Tuhan, sehingga ada terobosan-terobosan baru, ada ide-ide baru Tuhan, mempersiapkan pertumbuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apalagi di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, sehingga kami semua jemaat-Mu Tuhan merasa dikuatkan lewat firman-Mu yang diberitakan di gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba Tuhan, tim gembala, staf gembala, setiap yang melayani Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu GBI Petamburan, semuanya dilindungi oleh kuasa Tuhan, dilindungi dari segala virus penyakit apapun juga, termasuk virus COVID Tuhan, dalam nama Yesus. Semuanya dilindungi oleh Tuhan. Tetapi kami juga berdoa Tuhan, kami juga dilindungi dari virus-virus pengajaran yang menyesatkan, sehingga kami terus boleh benar di hadapan Tuhan, mengikuti pengajaran yang sesuai daripada Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk lingkungan daripada gereja kami di Petamburan ini ya Tuhan. Perlindungan yang sama Tuhan juga turunkan atas lingkungan kami Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami juga boleh sehat. Orang-orang yang ada di sekitar kami juga boleh terlindungi dari segala virus penyakit COVID ya Tuhan, sehingga kami semua boleh sehat Tuhan, dan lingkungan kami boleh mendukung kami untuk di dalam kami memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita tetap ada di hadirat Tuhan. Nanti pokok doa yang selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sugiono yang akan berdoa bagi bangsa kita. Mari angkat pujianmu kepada Tuhan, katakan selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Saat ini Tuhan, tak henti-hentinya kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya di dalam Engkau ada yang terbaik bagi bangsa kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berdoa untuk sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini Tuhan. Biar kiranya Bapa, oleh anugerah-Mu bangsa kami boleh mengalami kemajuan di bidang pendidikan ini Tuhan. Meskipun kami tahu bahwa saat ini bukan perkara yang mudah untuk mengembangkan pendidikan ya Tuhan.
Tetapi kami percaya Tuhan yang memberkati guru-guru, Tuhan juga memberkati orang tua agar diberikan kesabaran ya Tuhan dalam mengajar putra-putri mereka ya Bapa. Kiranya oleh karena hikmat pewahyuan datangnya dari Tuhan yang akan terus membawa mereka ya Tuhan dengan penuh kesabaran ya Bapa untuk terus menyiapkan pengajaran yang terbaik buat putra-putri mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mendukung di dalam doa untuk para guru-guru dan para orang tua ya Tuhan yang sedang terlibat di dalam mengajar putra-putri mereka. Biar kiranya dengan pertolongan Tuhan ya Bapa, anak-anak mereka tetap bisa berprestasi ya Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Kiranya oleh karena pertolongan Tuhan, maka boleh terjadi kebangkitan ekonomi di negeri kami ya Tuhan. Ekonomi bangsa kami dipulihkan ya Bapa, bahkan mengalami kemajuan oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa, hari ini kami juga membawa di dalam doa ya Tuhan, dalam bangsa kami menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya oleh pertolongan Allah bangsa kami boleh dilalukan dari wabah ini ya Tuhan. Biar kiranya semakin hari semakin terus bertambah orang-orang yang disembuhkan dari COVID-19 ini ya Bapa. Bahkan ya Tuhan oleh pertolongan Allah ya Bapa, biar kiranya wabah ini dapat segera berlalu ya Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh kembali menata kehidupan dan ketatanegaraan ini dengan baik ya Bapa. Oleh sebab itu kami terus mendukung ya Tuhan akan adanya pengujian klinis tahap yang ketiga untuk vaksin COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya oleh karena anugerah-Mu ya Bapa, pengujian ini dapat berhasil ya Tuhan. Oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga vaksin ini dapat segera ditemukan dan bisa dipergunakan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang sehat ya Tuhan. Sehingga kemajuan ekonomi dapat segera tercapai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh permohonan doa kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan untuk setiap doa-doa yang boleh kita naikkan dan sampaikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur ya Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama bersyafaat di hadapan Tuhan dan kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini, dan nanti Bapak Pendeta Yosafat Mesak akan menutup kita semua dalam doa berkat. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku
dari-Mu ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus, inilah permohonan kami Tuhan, supaya Engkau selalu memegang tangan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Ya, Terima kasih Tuhan, dan kami percaya dengan Engkau berada di samping kami dapat melewati badai COVID ini dengan pertolongan dan anugerah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah doa malam ini. Dan tidak lupa kami membawa gembala senior kami, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan padanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang terus memimpin hidup kami, dan Engkaulah yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Selasa malam yang akan datang. Haleluya.